3, 2, 1. This is Sableng Podcast Santo Dragster. Roll and action. Jujur ya, di episode kali ini gue memang sedikit rada jengkel, sedikit rada sedih juga ya, karena memang hati gue lagi miris banget ketika gue dapet kabar ya, udah rame banget tuh di medsos ya kan. Ada seorang gadis yang bisa dikatakan masih belia gitu loh, di bawah umur 14 tahun ya, mungkin bisa dibilang kelas 1 atau kelas 2 SMP gitu kan, yang katanya jadi korban penculikan kemudian pemerkosaan gitu, dalam tanda kutip dipakai ya rame-rame gitu kan. Lalu gadis tersebut dijual kepada orang-orang yang bisa dikatakan hidung belang gitu loh, dengan media online micet, kalau nggak salah micet kan, berdasarkan informasinya dari micet gitu. Gue sedih banget gitu, karena gue mikirnya gini, itu anak pasti mentalnya terganggu banget gitu kan. Yang pertama ya mungkin punya rasa, ya lu tahu sendiri kan gimana orang-orang yang jadi korban pemerkosaan yang dijual gitu kayak gimana. Pasti kalian semua para penonton, para pendengar bisa merasakan langsung itu anak gimana kondisi mentalnya gitu kan. Oke, tanpa banyak bacot gua ke intro dulu ya. Halo, welcome guys. Balik lagi bareng gua, host yang paling super keja dan keren, tentunya ganteng, siapa lagi kalau bukan Santo Dragster. Oke, di konten video kali ini tentunya gue bakalan bahas tentang sebuah pemberitaan yang lagi heboh banget di dunia medsos ya kan, di dunia berita juga udah tayang di pertelevisian gitu kan. Seorang gadis SMP kalau bisa dibilang ya, karena memang gadis tersebut usianya 14 tahun yang menjadi korban runda paksa gitu kan. Dan si tersangka tersebut salah satunya ada yang di bawah umur juga ya, baru 17 tahun gitu. Psikopat itu namanya ya, baru 17 tahun udah jadi psikopat gitu kan. Yang katanya si gadis 14 tahun tadi diperkosa, yang pertama kan diculik dulu, kemudian diperkosa, kemudian dijual oleh para psikopat-psikopat tadi ke si chat katanya. Tanpa banyak bacot, langsung aja ke beritanya dan let's go. Oke guys semuanya, dan di sini gua udah ke videonya, tapi gua bakalan tonton secara penuh gitu. Nanti gua komen di belakang ya, ambil kesimpulannya, hikmahnya kayak gimana. Cus, langsung ke video. Perempuan berusia 14 tahun menjadi korban penculikan dan pemerkosaan secara beramai-ramai. Selesai diperkosa, korban kemudian dijual oleh para pelaku di sebuah aplikasi online. Aksi bejat tersebut tak hanya dilakukan pria, melainkan ada andil gadis 17 tahun dalam insiden tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Rudi Trihandoyo mengatakan korban dan pelaku awalnya berkenalan lewat Facebook. Keduanya akhirnya janjian untuk bertemu di sebuah tempat di Andir, Kota Bandung. Sesampainya di lokasi pertemuan, korban kemudian dicekoki minuman keras. Setelah itu korban langsung diperkosa secara beramai-ramai oleh pelaku. Dikutip dari tribunjabar.id, adapun seusai diruda paksa, korban kemudian dijajakan sebagai PSK di media sosial melalui aplikasi micet. Saat ini baru 3 orang pelaku yang diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan. Ketiganya terdiri dari 2 pria dan seorang wanita berinisial S, I, dan L. Kemudian ada pelaku lainnya yang berinisial D masih berstatus sebagai buron. Sebelumnya peristiwa itu viral di media sosial setelah akun Instagram @alfianakmal memposting kronologi ruda paksa tersebut. Dalam postingannya ia menyebut jika korban diculik sejak 15 Desember 2021 dan baru ditemukan pada 22 Desember. Korban ditemukan oleh ayahnya sendiri setelah memposting kabar kehilangan di media sosial. Bahkan ayahnya pula yang menangkap 3 dari 20 orang pelaku. Tak hanya itu, dijelaskan pula jika korban dipukul dan diseret setelah diruda paksa kemudian dijual di aplikasi micet. Oke guys semuanya, dan itu tadi merupakan sebuah pemberitaan yang gua kutip dari situs media online Tribun News yang membenarkan bahwa anak di usia 14 tahun tersebut menjadi korban runda paksa gitu kan. Tapi yang pengen gue komentarin saat ini, kok kenapa ya akhir-akhir seperti ini sering banget terjadi kasus-kasus kekerasan seksual, pemerkosaan seperti ini gitu loh. Seperti yang kemarin gue bahas gitu, kasus pemerkosaan 12 santri gitu. Ada yang bilang kasus ini bisa kelar kalau misalkan pelakunya dikebiri. Oke, bisa dikebiri gitu kan. Tapi kebirinya kebiri seperti apa gitu. Kemudian ada yang bilang juga kasus seperti ini harus diselesaikan dengan
hukum mati gitu kan, ya emang bener sih harus dihukum mati. Tapi yang pengen gua tanyain adalah apakah bisa para pelaku tersebut dihukum mati aja seperti kasus-kasus pengedar narkoba gitu kan, karena memang kalau pengedar narkoba dihukum mati udah kelas berat banget. Nah ini juga sama, udah kelas berat banget. Pertanyaan gua itu, apakah bisa para pelaku tersebut dihukum mati? Nah, oke, tanpa banyak bacot, gue langsung akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.